Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ibanatul Ahkam, syarah daripada kitab Bulughul Maram. Kita telah sampai kepada hadis an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau qabbala ba'dha nisaihi, beliau mencium sebagian istri-istri beliau, thumma kharaja, kemudian beliau keluar ila shalah, menuju salat, walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu. Akhrajahu, telah mengeluarkan hadis ini Ahmadu, Imam Ahmad, wa dha'afahu, dan telah mendhaifkan hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi kata Aisyah, beliau menceritakan bahasanya Nabi SAW mencium sebagian istri-istri beliau, kemudian Nabi keluar menuju sholat dan beliau tidak berwudu. Al-maknal ijmaliyu, makna hadis ini secara global. Lama kana nabiyuna, tatkala adanya nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi, wal mursalin, dan penutup para rasul. Fala tasyri'a ba'dahu yu'assasu, maka tidak ada syariat setelah nabi yu'assasu, yang dijadikan dasar. Wala wahya, dan tidak ada wahyu ba'dahu setelah nabi yunazzalu, yang diturunkan. Ma'a tajaddudil hawadits wal juz'iyat, bersama adanya peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang baru, bitajaddudil ahwal wasyu'un, dengan berkembangnya keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi. Jadi meskipun adanya peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang baru dan berkembangnya keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi, tetapi karena Nabi Muhammad SAW beliau adalah penutup para nabi dan rasul, sehingga enggak ada lagi syariat yang bisa dijadikan dasar dan enggak ada lagi wahyu yang diturunkan, maka iqtadat, maka menuntut hikmatullah, hikmah Allah menuntut rahmatan bihadil ummah, memberi rahmat kepada umat ini. Ayafsaha li ulama'iha majalul ijtihad, sehingga menjadi longgarlah bagi ulama-ulamanya umat ini majalul ijtihad, medan ijtihad. Liyatanafasu, supaya mereka berlomba, fi maidanil bahthi wa tatbiq, supaya mereka berlomba di dalam medan kajian dan di dalam menerapkan apa yang mereka kaji. Jadi karena setelah Nabi Muhammad SAW beliau meninggal dunia, enggak ada lagi syariat yang bisa dijadikan dasar. Sementara masalah-masalah yang terjadi pada umat ini terus berkembang, maka hikmah Allah menuntut kepada memberi rahmat kepada umat ini dengan memberikan kelonggaran kepada para ulama umat ini untuk mereka mengkaji dan menerapkan kajian apa yang mereka kaji dan menerapkan kajian apa yang mereka kaji. Famin dzalika famin dzalika, maka diantaranya, diantara kajian yang mereka bahas itu adalah masul mutawaddi, yaitu menyentuhnya seorang yang berwudu, menyentuh al-mar'ata al-ajnabiyata, wanita asing, bila hailin, dengan tanpa penghalang. Jadi di antara kajian yang dibahas oleh para ulama adalah menyentuhnya orang yang berwudu kepada wanita asing yang bukan mahramnya dengan tanpa penghalang. Apa hukumnya? Faminhum, di antara mereka para ulama, ada yang menjadikan ja'alahu, ada yang menjadikan permasalahan tadi itu ghairu naqidin mutlaqan, tidak membatalkan wudu secara mutlak. Jadi seorang yang berwudu kok dia menyentuh wanita asing yang bukan mahramnya dengan tanpa penghalang, itu tidak membatalkan wudu secara mutlak menurut sebagian ulama.
Wa hujjatuhu, adapun hujjahnya ulama tadi adalah sesuatu yang dulu yang menunjukkan alaihi atas hadal hadithu, hadis ini, sesuatu yang ditunjukkan oleh hadis ini. Min takbilihi sallallahu alaihi wasallam, dari menciumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da nisaihi, sebagian istri-istrinya. Thumma khurujihi, kemudian keluarnya Nabi ila shalah, menuju salat, min ghairi ayatawadda'a, dengan tanpa Nabi berwudu. Wa hamalal lamsah, dan beliau membawa al-lamsa, menyentuh, fi ayati, di dalam ayat aula mastumun nisa, di dalam ayat aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh para wanita. Beliau menafsirkan menyentuh di sini alal jima, atas jima. Jadi yang dimaksud aula mastumun nisa di sini, menyentuh di sini itu bukan menyentuh secara langsung kulit dengan kulit, tetapi itu yang dimaksud adalah jima. Sehingga kalau seorang berwudu kemudian bersentuhan dengan wanita asing yang bukan mahramnya, itu ghairu naqidin mutlaqan, enggak membatalkan wudu secara mutlak. Ini menurut sebagian ulama. Wa minhum, dan di antara mereka ada ulama ja'alahu, yang menjadikan permasalahan tadi itu naqidun mutlaqan, perkara yang membatalkan wudu mutlaqan, secara mutlak. Jadi seorang yang berwudu kemudian dia menyentuh wanita asing yang bukan mahramnya, menyentuhnya tadi dengan tanpa penghalang, maka itu membatalkan wudu secara mutlak. Kenapa akhdan? Karena mengambil bidhahiri qoulihi ta'ala aula mastumun nisa. Karena mengambil zahirnya ayat ini, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh para wanita. Jadi zahirnya ayat ini menyentuh perempuan dengan tanpa penghalang itu bisa membatalkan wudu. Wa hamalal haditha, dan beliau membawa hadis di atas itu atas annahu, bahasanya hal tersebut Nabi mencium sebagian istrinya tadi itu minal khosais, itu di antara kekhususan Nabi. Artinya khusus Nabi, beliau menyentuh atau mencium istri beliau itu tidak membatalkan wudu, itu termasuk khususiyah Nabi. Wa minhum, dan di antara mereka ada ulama salaka, yang beliau menempuh wasaton, jalan tengah antara dua pendapat di atas tadi. Fahamalan naqdah, kemudian beliau membawa naqdah, yaitu perkara yang membatalkan wudu, bilamsi, dengan sebab menyentuh. Beliau membawa alama kana bisyahwah, ketika menyentuhnya tadi itu dengan syahwat. Jadi ketika menyentuh perempuan tadi itu dengan syahwat, itu membatalkan wudu. Wa hamala adaman naqdi, dan beliau membawa tidak membatalkan wudu ala ghairi dzalika, atas selain itu. Tetapi kalau menyentuh wanita tadi itu dengan tanpa syahwat, maka itu tidak membatalkan wudu. Jadi ulama yang ketiga ini, beliau berpendapat kalau menyentuh wanita, menyentuh kulit wanita atau mencium wanita itu dengan syahwat, itu membatalkan wudu. Tetapi kalau mencium atau menyentuh wanita tadi dengan tanpa syahwat, itu enggak membatalkan wudu. Fakana hadza, sehingga adanya pendapat yang ketiga ini itu jam'an, itu menggabungkan bainal adillah, antara dalil-dalil. Jadi pendapat yang ketiga ini adalah menggabungkan antara dalil-dalil, sehingga dalil tadi enggak bertentangan. Kama yadhharu, sebagaimana akan tampak laka bagimu dzalika, hal itu, min fiqhil hadis, daripada pemahaman hadis.
Kemudian kita masuk kepada at-tahlilul lafdhiyu, penguraian lafal yang ada di dalam hadis di atas. Qabbala ba'dha nisaihi. Nabi mencium sebagian istri-istri beliau. Qala, telah berkata Urwatu Urwah. Urwah berkata, Qultu laha, aku berkata kepada Sayyidah Aisyah, Man hiya illa anta. Tidaklah perempuan yang dicium Nabi itu kecuali kamu. Maka setelah itu Aisyah fadhahikat, tertawa. Jadi Urwah berkata kepada Aisyah, tidaklah istri tersebut yang dicium Nabi itu kecuali kamu. Maka fadhahikat, kemudian Aisyah tertawa. Kemudian dalam hadis di atas itu disebutkan dha'afahul Bukhariyu. Imam Bukhari mendhaifkan hadis tersebut. Qala at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata, sami'tu Muhammad bin Ismail al-Bukhari yudha'ifu hadzal hadis. Imam Tirmidzi berkata, aku telah mendengar Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari, yudha'ifu hadzal haditsa, beliau mendhaifkan hadis ini. Wa Abu Dawud, dan Abu Dawud akhrajahu, beliau telah mengeluarkan hadis tersebut min tariqit Taimi, dari jalur At-Taimi, an Aisyah, daripada Aisyah. Walam yasma' minha syai'an, akan tetapi At-Taimi beliau lam yasma', tidak mendengar minha, dari Aisyah, syai'an, riwayat apapun. Fahuwa, sehingga hadis tersebut itu mursalun, hadis mursal, hadis dhaif. Kemudian kita masuk kepada fiqhul hadis, pemahaman fikih yang bisa diambil daripada hadis ini. Yang pertama adalah lamsul mar'ati wa taqbiluha la yunqidul wudu'a. Yang pertama, menyentuh perempuan, wa taqbiluha, dan mencium perempuan, itu la yunqidul wudu'a, itu enggak membatalkan wudu. Jadi menurut pendapat yang pertama ini, menyentuh perempuan dan mencium perempuan itu tidak membatalkan wudu. Wabihi, dan dengan pendapat ini, akhoda, telah mengambil siapa? Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, menyentuh perempuan dan mencium perempuan itu enggak membatalkan wudu. Wa qala Syafi'i, dan telah berkata Imam Asy-Syafi'i, al-lamsu biduni hailin, menyentuh perempuan dengan tanpa penghalang, li ghairi mahramin, bagi selain mahramnya, itu yunqidul wudu, itu bisa membatalkan wudu. Jadi kata beliau, menyentuh perempuan dengan tanpa adanya penghalang bagi selain laki-laki mahramnya, itu membatalkan wudu. Wa inda Ahmad, dan menurut Imam Ahmad, wa Malikin, dan menurut Imam Malik, lamsu bisyahwatin yungqidul wudu, menyentuh perempuan dengan syahwat itu yungqidul wudu'a, bisa membatalkan wudu. Jadi menurut Imam Ahmad dan Imam Malik, kalau menyentuhnya tadi itu dengan syahwat, itu bisa membatalkan wudu. Kemudian atsani, fikih hadis yang kedua adalah al-qublatu, mencium, itu minal lamsi, itu bagian daripada menyentuh. Jadi mencium itu sama dengan menyentuh. Yang taqidul wudu, bisa menjadi batal apa wudu, minha, disebabkan mencium. Bisyahwatin, tetapi syaratnya dengan syahwat. Nah, dengan syahwat ini inda Ahmada wa Malikin, menurut Imam Ahmad dan Imam Malik. Jadi kalau mencium dan menyentuhnya tadi itu dengan syahwat, menurut Imam Ahmad dan Imam Malik itu bisa membatalkan wudu. Wa indal Hanafiyata, dan menurut mazhab Hanafi, la yantaqidul wudu biha. La yantaqidul wudu, wudu tidak menjadi batal biha, dengan sebab qublah, dengan sebab mencium. Ini menurut Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Wa inda Syafi'iyah, menurut mayoritas mazhab Syafi'i, menurut Syafi'iyah,
Yantaqidul wudu menjadi batal biha dengan sebab qublah, dengan sebab mencium. Idza kanat, ketika mencium tadi itu tuna hailin, dengan tanpa penghalang. Tetapi kalau menciumnya tadi dengan penghalang, misalnya yang dicium adalah cadarnya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Sehingga mazhab Syafi'i itu menafsirkan hadis di atas dengan istrinya yang dicium Nabi, itu beliau menggunakan cadar. Jadi istri yang dicium Nabi itu menggunakan cadar. Jadi yang dicium itu bukan kulitnya, tetapi yang dicium adalah cadarnya. Ini menurut mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.